Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2020, kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kita. Kami berbahagia Bapak Ibu boleh menyaksikan renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan pada malam ini kita bersama-sama akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memampukan kami melewati hari ini, dan kami bersyukur bahwa kekuatan, kesehatan selalu Tuhan limpahkan bagi kami. Malam ini Bapa, kami bersama-sama merindukan suasana untuk mengagungkan nama Tuhan, dan karena itu dari Jemaat Satria Kasih mengadakan sebuah kegiatan program renungan malam. Biarlah jemaatmu menyambut dengan sukacita, dan setiap keluarga telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan menyambut firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman ini akan menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggakannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada malam ini saya mengambil tema kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling menarik dari pembacaan ini, siapakah sesamaku manusia? Siapakah saudara-saudara? Mungkin kita sudah mulai memikirkan dan menjawab dalam hati kita. Pertanyaan ini saudara-saudara dilontarkan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang katanya dia datang ingin membenarkan diri di hadapan Yesus dan juga ingin mencobai Tuhan Yesus. Ini cara ahli Taurat untuk menjebak Tuhan Yesus. Saudaraku, sebagai ahli Taurat, dia pasti hafal hukum-hukum Tuhan. Bohong kalau tidak hafal. Dia hafal itu hukum kasih. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini sudah di luar kepala ahli Taurat. Karena kita tahu bersama bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang selalu membaca dan kemudian menyelidiki, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, ini bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar dihafal, tapi soal bagaimana menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting sekali. Ya, situasi ini mungkin sekali sama dengan kita, situasi ahli Taurat sama dengan kita. Kita hanya bisa menghafal, kan sudah diajar. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia, itu sudah dihafal. Bahkan ada bagian dari liturgi hari Minggu di mana ini disampaikan. Ataupun juga kadangkala ini menjadi ayat hafalan saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan pelaksanaannya? Adakah kita warga gereja, umat Tuhan yang benar-benar bisa melaksanakannya? Kalau kita lihat dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudara, memang bisa menghafal hukum kasih ini, mengasihi Tuhan. Tetapi kehidupannya penuh dengan perselisihan, penuh dengan suasana di mana dendam membara. Ya, di belakang sikap manis ada pikiran negatif terhadap sesama. Bagaimana mau mengasihi? Kemana kasih Kristus dan persaudaraan dalam Kristus yang sudah kita dengarkan atau kita baca dalam bagian firman Tuhan? Saudaraku yang kekasih, karena itu Tuhan Yesus memahami apa yang terjadi pada ahli Taurat, sehingga Tuhan Yesus mau mengajak mereka memahami siapa sesamanya manusia. Nah, ada cerita yang dikatakan dalam pembacaan kita. Seorang yang melakukan sebuah perjalanan, tapi di jalan dia berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan, bertemu dengan perampok. Dan semua apa yang ia miliki diambil, bahkan ia dipukul, dia menderita. Ini sangat-sangat tidak menguntungkan. Dalam keadaan dia susah menderita seperti itu, lalu kemudian lewatlah seorang imam. Ya, imam yang menghafal hukum kasih, menghafal hukum-hukum Tuhan. Tapi apakah imam ini mau membantu, mau memperlihatkan kasihnya? Oh tidak, saudara. Dia pergi saja. Tidak lama kemudian lewat seorang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi ini tugasnya dia selalu ada di rumah ibadah, menyelenggarakan ibadah. Tapi apakah dia peduli dengan orang yang menderita, yang habis dirampok? Ternyata tidak juga. Hatinya tertutup untuk menolong.
orang yang ada di pinggir jalan yang menderita karena semua yang ia miliki habis. Lalu terakhir adalah orang Samaria. Orang Samaria ini kemudian melihat orang yang menderita, dirampok, yang kesusahan, hatinya terbuka. Dia mau turun dari keledainya lalu kemudian dia mengangkat orang yang menderita ini. Padahal orang Samaria dan orang Yahudi tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersama. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap kafir, dianggap musuh. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berbicara, tidak boleh ada kedekatan-kedekatan yang terjadi di antara mereka. Tapi justru orang yang dianggap musuh, justru orang inilah yang hatinya terbuka. Dia mau merawat, dia mau mengangkat, dia mau membawa ke tempat di mana orang yang mengalami penderitaan ini harus dirawat. Dia mau berkorban, dia mau memberikan dananya. Luar biasa. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, sangat jelas bahwa ternyata orang Samaria inilah yang mengasihi sesamanya. Ketika Tuhan Yesus menanyakan ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, ini yang harus dilakukan. Saudaraku yang kekasih, dari bagian firman Tuhan ini saudara-saudara sangat tegas kepada kita bahwa jika kita ingin memperoleh hidup kekal, jika kita ingin memperoleh keselamatan, jika kita ingin menikmati kerajaan Allah, maka Tuhan mau, mari mengasihi Allah, mari mengasihi sesama manusia. Kasih yang bukan hanya teori, kasih yang bukan hanya hafalan, kasih yang kita tunjukkan lewat pola kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang murni, tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang kita nyatakan bahwa ini sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita. Jangan melihat seseorang dari segi budayanya, dari segi sukunya, lalu kepada mereka lah kita kasihi, tidak. Tetapi terimalah siapapun juga yang ada dalam kehidupan kita yang hadir, sambut mereka dengan penuh kasih, terima dengan baik. Ini memperlihatkan bahwa kasih kita adalah kasih yang sungguh-sungguh murni. Saudara, dengan kasih yang telah kita terima dari Tuhan, mau mengajak kita untuk membuka diri. Tidak hanya mau hidup bersama, mengasihi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi mari kita mengasihi siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Kasih menerobos dinding pemisah dalam hidup kita. Kasih membuat kita bisa hidup dengan damai, hidup dengan bebas dengan siapapun juga. Karena itu, mari kita pegang firman Tuhan ini, kita lakukan. Orang yang mau melakukan tindakan kasih, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Mari menjadi pelaku kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita angkat pujian bersama. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Tuhan yang sangat indah dalam hidup kita boleh menikmatinya. Jangan hanya kita yang menikmati, tetapi marilah kita wujudkan kasih itu kepada sesama kita. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Betapa indah kasih-Mu dalam kehidupan kami, kasih yang tulus yang Yesus lakukan, menyelamatkan kami semua, dan kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah cinta kasih Kristus yang terpatrik dalam diri kami juga dapat kami wujudkan kepada sesama kami, bahwa kami mau melihat sesama kami dan kami pun juga dapat mentransfer kasih itu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kasih di dalam dunia ini. Bapa, kiranya firman-Mu ini terus kami pelihara dalam hidup kami. Engkau memberkati kehidupan semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua anggota jemaat di dalam kehidupan pribadi, keluarga masing-masing. Hadirlah Bapa untuk memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesehatan, dan juga kemampuan dalam menghadapi kehidupan ini, terlebih dalam suasana masa pandemik yang kami rasakan. Biarlah semua anggota jemaat-Mu Tuhan yang ada akan tetap tenang, kuat, kokoh, bahkan dapat bersuka cita, bersyukur di hadapan Tuhan, menikmati kehidupan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Kasih-Mu kiranya memampukan kami untuk melakukan semua dari rumah masing-masing untuk mengikuti situasi yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Engkau memberkati yang sakit, sembuhkan Tuhan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan topang mereka agar kuat dan tegar. Memberkati para orang tua kami, para ibu bapa lansia, semoga mereka tetap sehat dan beria-ria di dalam Kristus dalam masa tuanya. Engkau juga memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dari rumah ataupun juga harus keluar dari rumah karena tanggung jawab yang ada. Kiranya Tuhan melindungi kami semua. Bapa, terima kasih bahwa majelis gereja tetap mengangkat pelayanan dengan baik, memberikan yang terbaik untuk jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu boleh merasa memperoleh penghiburan, kekuatan lewat renungan-renungan malam yang diikuti setiap hari. Terima kasih untuk tim live dalam menayangkan setiap acara program ini Tuhan. Biarlah mereka tetap setia melakukannya demi hormat bagi nama Tuhan. Bangsa kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan berikan hikmat, juga Tuhan mampukan bagi para tenaga medis untuk semangat melaksanakan tugas kemanusiaan melayani saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kasih-Mu kiranya memampukan mereka untuk mengerjakannya dengan baik. Oh Bapa di sorga, peliharakan kami malam ini,
Semoga malam ini dapat kami lewati dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Engkau, Immanuel, yang terus bersama dengan kami, maka ketenangan, keteduhan akan selalu kami nikmati. Ini doa kami, semua kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, terima kasih bahwa kita boleh menyaksikan siaran renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini menjadi berkat bagi semua saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, salam sehat. Terima kasih. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?